Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas informasi terbaru yang mungkin kalian belum tahu, yaitu Apple baru aja merilis new iPad Air dengan chipset M3 dan iPad, gue nggak ngerti nih disebutnya iPad apa ya, tapi Apple menamainya iPad A16 chip. Nah, kira-kira kedua iPad ini apakah worth it untuk dibeli? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Jadi benar ya, minggu ini tuh perilisannya produk Apple. Beberapa hari lalu Tim Cook sempat nge-tweet di akun X-nya atau akun Twitter-nya di mana this week, di mana di situ video Air atau There's Something in the Air. Ternyata yang berhubungan dengan Air. Yang berhubungan sama Air dirilis baru. Ada MacBook Air juga, tapi ya MacBook Air nanti mungkin di next video gue bahas. Untuk di video kali ini lebih cenderung ke iPad-nya. iPad Air dirilis sama Apple dengan chipset terbarunya yaitu M3 dan ada juga iPad. Nah, iPad dengan A16 chip. Gue akan mulai dari iPad Air terbaru nih. Ya, iPad Air terbaru ini diperkenalkan sama Apple tepatnya kemarin kalau nggak salah ya. Kemarin, karena hari ini saat video ini tayang mungkin udah diperkenalkan MacBook Air terbarunya. Tapi kemarin Apple memang memperkenalkan lini iPad terbarunya. Dimana iPad tersebut diperkenalkan dengan tagline Flight Speed. Sepertinya tidak ada perbedaan sama sekali ya antara iPad Air dengan chipset M2 dan iPad Air chipset M3 ini. Kalau mungkin teman-teman yang udah nonton di video gue sebelumnya atau yang belum, coba nonton dulu video gue sebelumnya terkait iPad Air M2 dan udah gue bahas di sini. Itu sekian beberapa bulan lalu lah ya. Jadi memang hampir setahun sih jangkanya. Cuman menurut gue ya mungkin Apple udah merasa merilis iPad Air terbaru di beberapa bulan lalu ya. Tapi di bulan ini Apple merilisnya cuman mengganti chipsetnya saja. Gue udah cross check dan udah gue dalami semua antara iPad Air M2 dengan iPad Air M3. Bener-bener tidak ada beda sama sekali cuy. Literally mirip plek sama, alias sama-sama gitu ya, cuman ganti chipsetnya saja gitu. Tapi bedanya mungkin perilisan kali ini diseragamin, dinamai dengan Built for Apple Intelligence. Jadi ya seperti itu di laman website Apple tertulis pada saat iPad Air M3 ini diperkenalkan ada tulisan Built for Apple Intelligence. Dan memang benar tidak ada perbedaan sama sekali mulai dari varian warna. Kalau kalian lihat di situ itu sama-sama warnanya, nggak ada yang beda. Mau warna space gray-nya, warna blue-nya, mau warna purple, mau warna starlight, itu sama baik iPad Air M3 dengan iPad Air M2 di sebelumnya. Ukurannya beda? Enggak, sama-sama di 11 inch dan ada dua varian juga, sama-sama 11 inch dan 13 inch. Lalu chipsetnya apakah berbeda? Jelas berbeda kalau chipset, karena memang iPad Air M3 ini sudah dinamai iPad Air M3 ya sejak iPad Air M2 dirilis. Jadi tuh iPad Air sudah tidak ada lanjutan iPad Air 6, iPad Air 7, udah nggak ada tuh. Kalau terakhir kan iPad Air 5, setelah itu dirilis lah iPad Air M2 yang gue bahas di video gue sebelum itu. Sekarang lanjutannya iPad Air M3, ya cuman ganti chipset aja gitu. Bahkan CPU core-nya, GPU core-nya, Neural Engine-nya juga sama semuanya, nggak ada yang beda. Sama-sama mendukung Apple Intelligence juga, jadi kalau teman-teman yang bingung apakah iPad Air M2 lebih baik, nggak juga. Apakah iPad Air M3 lebih bagus daripada M2, nggak juga. Cuman beda chipset aja, generasi chipsetnya yang berbeda. Menurut gua keduanya masih sama-sama bagus, sama-sama baik. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian membeli iPad Air M2 atau sekalian iPad Air M3. Tapi yang pasti, perilisan iPad Air M3 ini mendiskontinukan atau membuat iPad Air M2 jadi discontinue alias tidak diproduksi lagi. Jadi seharusnya ke depannya mungkin sisa stok-stok aja ya, sisa stok yang ada atau last stock. Karena memang setelah diperkenalkannya iPad Air M3 ini membuat iPad Air M2 jadi discontinue alias tidak diproduksi lagi gitu. Dan sudah gua amati semuanya sama ya, baik landscape kamera depan, baik kamera belakang ultrawide-nya, spesifikasinya, USB connector, Touch ID, semua sama persis. Sama-sama juga mendukung Apple Pencil Pro juga dan support Apple Pencil USB-C. Dan Magic Keyboard-nya juga masih sama, mendukung Magic Keyboard yang digunakan sama iPad Pro M2 juga. Jadi memang yang membedakan nih, kecuali dengan iPad Pro M4. iPad Pro M4 itu Magic Keyboard-nya lebih eksklusif tersendiri. Berbeda dengan version iPad Air ataupun iPad Pro yang generasi sebelumnya alias generasi M2 ya. Jadi kalau Magic Keyboard-nya ini, kalau kalian bingung, iPad Air M3, baik M3 ataupun M2, iPad Air-nya sama-sama bisa mendukung Magic Keyboard yang lama alias yang bisa digunakan sama iPad Pro M2. Tapi sayangnya memang tidak ada tertulis di laman website Apple, iPad Air M2 dapat menggunakan Magic Keyboard tersebut. Bukan, nggak ada, karena memang sudah discontinue. Jadi Apple fokus menjual iPad Air M3 ini. Makanya ditulisnya di situ iPad Air M3 saja, gitu ya. Untuk varian storage-nya juga sama, ketebalannya sama. Ya,
Semuanya hampir sama ya, tidak ada yang membedakan sama sekali menurut gue pribadi. Hanya saja ya hardware accelerator ray tracing di bagian Apple M3 chip di situ menang ya dibanding Apple M2 chip. Jadi ya secara nggak langsung, meskipun ada beberapa kelebihan sedikit ya, baik media engine juga iPad Air M3 juga mendukung 8K dan 4K juga untuk media engine-nya, sedangkan iPad Air M2 tidak ada. Jadi ya cuman sedikit aja, semuanya sama persis, tidak ada yang membedakan. Mungkin memang karena iPad Air M2 juga udah terlalu powerful ya di beberapa bulan lalu. Jadi Apple cuma mengganti chipsetnya atau mengupgrade chipsetnya ke M3. Dimana M3 itu kan terakhir seingat gue ya di MacBook Air M3 yang lalu gitu ya. Dan itu udah gue bahas juga di video sebelumnya, MacBook Air M3 dan sekarang adanya iPad Air M3 gitu. Jadi untuk lini iPad Air, gue udah pastikan tidak terlalu jauh beda dengan iPad Air M2 dan gue rasa juga tidak terlalu signifikan banget perbedaannya. Jadi harusnya tidak jadi pertimbangan banget buat teman-teman yang bingung mau beli. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi worth it yang mana dibeli? Ya M3, karena M2 mungkin stoknya menipis karena sudah nggak diproduksi lagi sama Apple. Jadi ya Apple sudah mengganti chipsetnya menjadi M3, di mana iPad Air M3 ini menurut gue pribadi worth it untuk dibeli sih. Tapi kalau untuk teman-teman yang sekarang sudah menggunakan iPad Air dengan chipset M2, ya nggak apa-apa juga, itu masih layak digunakan dan masih bisa menggunakan Apple Intelligence. Terbukti kan dari requirement Apple Intelligence di sini kalian bisa lihat itu sudah mendukung. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu upgrade ke M3, nggak perlu. Kalau mau upgrade ke iPad Pro M4 gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kalau Apple merilis juga iPad. Nah, ini iPad apa sih disebutnya nih? Gue juga bingung ya. Karena ini harusnya lanjutan iPad 10, dimana harusnya jadinya iPad 11. Tapi ternyata penamaannya diganti sama Apple jadi iPad A16 chip. Oke, kita masuk ke iPad A16 chip. Ini adalah iPad yang paling bikin gue bingung banget, sumpah. Karena harusnya Apple menamainya iPad 11 generation, atau nama chipsetnya juga boleh. Tapi tidak ada yang beda nih masalahnya nih. Jujur ya, di desain modelnya tidak ada yang membedakan dengan iPad 10 generation. Jadi cuman di-upgrade chipsetnya saja sih, kalau menurut pendapat gua. Karena kita tahu ya, iPad 10 generation ini kan chipsetnya juga masih chipset yang lama banget ya. Tapi nanti kita bahas ke pembahasan chipsetnya. Cuman ya ini gua rasa Apple memang belum mau meredesign lini iPad-nya di next generation iPad 10 ini. Belum. Kalau menurut gua pribadi, dia masih pengen cuman mengganti chipsetnya saja. Dan itu terbukti dari varian warna yang didapat dengan iPad A16 chip dan iPad 10 generation. Itu sama persis. Mulai dari warna blue-nya, warna pink-nya, warna yellow-nya, warna silvernya, itu persis sama banget, tidak ada yang membedakan. Bahkan gue sedikit bingung ya kenapa Apple rilis ulang ya. Tapi bukan rilis ulang sih namanya, dia rilis lagi tapi dengan chipset yang berbeda gitu. Tapi meskipun terkesan tidak ada perbedaan signifikan, ya ukurannya sedikit berbeda juga secara data. iPad 10 generation masih menggunakan 10,9 inch, sedangkan iPad yang baru dirilis sama Apple saat ini menggunakan chipset A16 sudah menggunakan 11 inch. Beda 1 inch, nggak ada bedanya. Ya mungkin Apple mau seragamin kali ya, jadi seragam sama seperti iPad Air, dimana iPad Air juga dulu iPad Air 5 itu masih 10,9 inch, dan sekarang sudah tidak ada 10,9 inch, semuanya jadi 11 inch gitu. Lalu ini kita masuk ke bagian chipset yang mungkin jadi penilaian juga ya buat gue pribadi. Apple mengupgrade chipsetnya dari A14 chip, dimana A14 chip ini digunakan di iPad 10 generation, sedangkan iPad yang baru diperkenalkan sama Apple saat ini adalah iPad A16 chip, dimana menggunakan chipset A16 yang sudah memiliki 5 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Jauh banget generasi gap-nya antara chipset A14 Bionic chip dengan A16 chip. Ini sangat berbeda banget ya, karena A16 ini setahu gua itu digunakan di iPhone 15 base model, karena 15 Pro kan A17 Pro gitu. Jadi ya menurut gue secara nggak langsung ya, lanjutan dari iPad 10 generation ini cuman upgrade chipset dan ukuran. Karena setelah gua matiin ya, kamera belakang sama, spesifikasinya kamera depan juga sama, di landscape 12 megapiksel, USB-C connector, Touch ID juga, mendukung Apple Pencil USB-C dan Apple Pencil generation yang pertama tentunya. Dan untuk support Magic Keyboard-nya hanya support dengan Magic Keyboard Folio saja. Cuman ada kelebihannya dari sisi storage nih. Varian storage di iPad A16 chip ini start dari 128GB, 256GB, dan 512. Berbeda nih sama iPad 10 generation yang sebelumnya. Cuman ada dua varian doang, 64GB dan 256GB gitu. Selebihnya setelah gua matiin literally sama ya cuy. Tidak ada yang beda sama sekali, mulai dari spesifikasi kamera depan, video recording, semua sama persis, tidak ada yang berbeda ya. Tapi hal yang paling lucunya, keduanya ini tidak sama-sama didukung dengan Apple Intelligence.
Jadi Apple merilis lanjutan iPad 10 generation nih, ya. Cuman ganti chipset dan tidak mendukung juga sama Apple Intelligence. Ya kalau mendukung sih iPhone 15 sebel ya, karena kan chipsetnya sama iPhone 15 gitu ya. Jadi harusnya kalau misalkan iPad terbaru dengan chipset A16 chip ini, ya kalau mendukung Apple Intelligence, iPhone 15 harusnya juga mendukung. Tapi ya terbukti Apple tidak memberikan dukungan Apple Intelligence terhadap iPad A16 chip ini gitu. Jadi menurut gue memang iPad generasi 10 ini atau iPad 10 generation dan yang terbaru ini yang baru dirilis adalah iPad A16 chip. Ini memang segmented sih buat, kalau menurut gue pribadi ya, buat teman-teman yang sekolah atau cuman buat main game doang. Nah, ya ini iPad 10 ini nih sama iPad A16 chip nih bisa jadi solusi sih menurut gue gitu. Jadi ya memang itu doang yang diperkenalkan sama Apple ya. iPad Air dengan chipset M3-nya dan iPad lanjutan dari iPad 10, gue bingung nyebutnya, mungkin iPad 11 ya, atau seperti dikatakan sama Apple, iPad A16 chip ya. Diperkenalkan sama Apple keduanya yang gue pribadi merasa tidak ada perbedaan yang signifikan daripada generasi sebelumnya. Tapi itu mungkin dikarenakan, kalau menurut opini gue, dikarenakan Apple mungkin udah terlalu powerful di lini iPad Air sebelumnya. Contoh iPad Air M2 udah terlalu powerful tuh, udah cakep banget itu. Sekarang cuma di-upgrade chipsetnya aja ke M3. Jadi mirip-mirip seperti era-era MacBook Pro. Dan sekarang iPad 10 juga seperti itu. Sebelumnya chipsetnya A14 chip atau A14 Bionic chip, dan sekarang yang terbaru iPad A16. Tidak ada iPad 11, tidak ada apapun itu namanya, tapi Apple menamainya dengan iPad A16 gitu. Jadi ya itu yang diperkenalkan sama Apple, dan menurut gua hanya mengganti chipset aja, dan tetap jawabannya worth it untuk dibeli karena tidak terlalu beda signifikan, bahkan generasi sebelumnya juga masih worth it untuk dibeli menurut gua pribadi. Tapi mungkin di next video akan benar-benar gua compare antara iPad 10 generation dengan iPad A16 dan iPad Air M2 serta iPad Air M3-nya akan gue compare di next video aja mungkin. Kalau di video ini lebih memberikan informasi buat teman-teman semua terkait new produk dari Apple dari lini iPad ini gitu. Jadi ada produk terbaru yang menurut gue worth it untuk dibeli, iPad A16 lanjutan dari iPad 10 generation, dan iPad Air M3 lanjutan dari iPad Air M2. Seperti itu. Oke, gue harap dengan adanya video ini kalian jadi tambah pengetahuan dan jadi tahu sekarang sudah berbeda chipsetnya. Seperti itu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.